Anda kembali menyaksikan Muslim Update Ajwa TV bersama saya Utri Farza. Dan pemirsa, sebelum kita masuk ke informasi selanjutnya, saya akan sapa terlebih dahulu Ustaz Muhammad Arifin yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Arifin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Utri. Sehat Apa ya? kabar? Alhamdulillah, kabar baik ya Ustaz. Kita langsung saja mulai informasi di hari ini. Kita lanjutkan kembali. Kesal sang istri tidak mau dibangunkan dari tidurnya. Seorang pria di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara tega menganiaya istri dan anaknya. Bahkan tersangka yang tengah mabuk itu nekat menyayat tangan anaknya dengan senjata tajam hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Pria 50 tahun ini hanya bisa tertunduk pasrah saat diamankan petugas Resmo Polsek Wolio usai menganiaya istri dan anaknya di dalam rumah, Jalan Erlangga, Kecamatan Batu Puaro, Kota Bau-Bau. Kejadian bermula saat dirinya pulang ke rumah dan kesal, sang istri tidak mau dibangunkan dari tidurnya. Tersangka yang kala itu dalam kondisi mabuk, langsung emosi dan memukul istrinya berulang kali. Ia juga menyayat tangan sang anak karena berusaha membela ibunya. Akibatnya korban yang masih berusia 6 tahun itu harus mendapat 6 jahitan akibat luka sayatan di tangannya. Kaget dalam kondisi melihat kondisi suaminya itu kondisi mabuk dan kemudian mengeluarkan kata-kata, saya bunuh kalian. Penganiayaan ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Sebelumnya tersangka juga kerap menganiaya sang istri lantaran korban terus dituduh berselingkuh. Ilor Samsyudin melaporkan dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Astaghfirullahaladzim, tentu saja kita sungguh menyesalkan perbuatan sang ayah yang kerap berlaku kasar tidak hanya kepada istri tapi juga kepada anaknya. Ustaz Arifin, peran orang tua terutama ayah selain mencari nafkah tentu saja melindungi segenap anggota keluarga. Namun dalam informasi yang kita saksikan bersama tadi Ustaz, yang terjadi ini malah sebaliknya. Bagaimana tanggapan Ustaz? Ya, betul sekali, Kak Utri ya, bahwa seorang suami, seorang ayah dalam sebuah rumah tangga itu tidak hanya berkewajiban mencari nafkah, kemudian merasa selesai, saya sudah cari uang, dan setelah itu leha-leha. Tidak, ada tugas lain yaitu melindungi, menjamin keamanan. Jadi selain makan, ya keamanan juga. Kan di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahwa ketika berkisah tentang masyarakat Quraisy, itu Allah sudah memberi 2 jaminan kepada orang Quraisy itu, yaitu jaminan dari rasa lapar ya, dan artinya memberi makan, dan kemudian memberi rasa aman. Nah, itu pula yang diamanatkan kepada laki-laki sebagai ayah maupun sebagai suami. Nah, karena itu kan kita bisa lihat umpamanya perang itu yang wajib ikut perang, membela negara, membela wilayah, membela lingkungan, termasuk melindungi keluarga, itu yang wajib adalah laki-laki, suami, perempuan tidak wajib gitu. Jadi sebagai laki-laki atau suami jangan pernah merasa sudah cukup ketika sudah memberi nafkah. Kan saya sudah kerja, tidak, masih ada yang lain. Jaminan keamanan, perlindungan terhadap keluarga itu juga menjadi tugas suami. Nah, karena itu banyak hal-hal atau kelebihan-kelebihan yang Allah berikan, yang agama berikan kepada seorang ayah atau seorang suami. Termasuk keluar rumah gitu. Jadi ketika keluar rumah demi, asal tujuannya tadi ya, keluar rumah demi mencari nafkah, demi menjaga keamanan keluarga, demi menjaga keutuhan, itu bagus malahan. Yang tidak boleh adalah suami di rumah saja, tidak bekerja, tidak melindungi dan seterusnya, itu tidak dibenarkan gitu ya. Jadi kalau kita lihat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi, jelas sekali tugas itu ada disebutkan. Ya, antara lain dalam contoh sejarah saja seperti itu. Suami memang tabiatnya gitu ya, secara otak maupun kepribadian seorang laki-laki memang cenderung untuk melindungi. Gitu. Jadi salah sekali atau keliru sekali kalau ada seorang laki-laki kok tidak melindungi anaknya, tidak melindungi keluarganya, malah menganiaya. Nah, tadi kalau kita dengar salah satu faktor penyebabnya kan dalam keadaan mabuk gitu ya. Nah, ini juga memang sangat disayangkan kalau itu terjadi pada seorang laki-laki, seorang yang sebagai ayah, sebagai suami. Itulah sebabnya mengapa saya akan menghubungkan itu ya, mengapa itu dilarang keras. Yaitu tadi, seorang kalau sudah dalam keadaan mabuk, tidak sadar, maka tindakannya akan banyak sekali yang di luar batas akal normal, akal sehat gitu ya.
Jadi saya kira memang salah satu yang harus kita ingatkan betul pada diri kita dan saudara dekat kita itu adalah jauhi hal-hal yang semacam itu agar akal kita tetap sehat gitu, berpikirnya tetap normal sehingga tidak pernah berpikir untuk mengambil tindakan-tindakan nekat semacam ini. Itu saya kira Kak Utri. Ustaz, bagaimana sebenarnya peran suami Ustaz? Kalau tadi kan kita Ustaz sudah menjabarkan bahwa selain mencari nafkah juga bertugas melindungi keluarga. Nah, untuk urusan rumah tangga sendiri Ustaz, sebesar apa sebenarnya peran suami untuk membantu istri, baik itu untuk mendidik anak maupun juga untuk mengerjakan urusan rumah tangga? Ya, sebenarnya boleh dikatakan bahwa tugas utama di dalam rumah itu tanggung jawab utama, bukan tugas ya, tanggung jawab utama justru ada pada laki-laki karena kepala keluarga kan laki-laki. Nah, hanya saja dalam pelaksanaannya suami minta bantuan istri, gitu, minta bantuan istri memasak dan urusan rumah tangga yang lain. Tapi seandainya atau ketika istri tidak bisa, ketika ada hambatan-hambatan, itu tidak bisa kemudian suami merasa itu bukan tugas saya, tidak bisa. Itu tugas suami, pada dasarnya tugas suami, tanggung jawab suami karena suamilah sebagai kepala keluarga. Nah, ini dicontohkan oleh Rasul SAW. Dulu beliau sering sekali membantu istri-istri beliau dan dengan cara antara lain mengerjakan pekerjaan yang bisa beliau kerjakan di rumah, seperti menjahit pakaian sendiri, menambal sandalnya yang robek umpamanya. Itu kan sekedar contoh. Artinya sekarang ini pun di dunia zaman sekarang ketika suami mencuci piring, membantu istri itu bukan sesuatu yang rendah gitu, bukan sesuatu yang hina. Justru itu tadi kembali kepada tanggung jawab utama, siapa penanggung jawab utama dalam rumah tangga. Nah, itu adalah adanya di suami. Hanya dalam pelaksananya suami kemudian berbagi dengan istri. Jadi ketika istri tidak bisa atau ada keadaan-keadaan tertentu, yang paling dulu ditanya oleh Allah nanti ya tetap suami, gitu, bukan istri. Jadi sekali lagi berat sebutnya tugas suami. Nah, beruntung kalau suami dan istri saling memahami hal yang semacam ini. Istri juga kadang-kadang jangan merasa bahwa itu tanggung jawab suami, ya sudah saya tidak usah kerja, tidak usah begitu. Dua-duanya harus mengerti betul-betul. Tapi sekali lagi yang soal suami ini, tugas utama atau tanggung jawab utama benar-benar ada di pundak suami, termasuk mendidik anak. Jadi ketika kita serahkan ke pihak sekolah atau pesantren, itu nggak bisa kita lepas juga. Tetap ada di pihak ayah atau kepala keluarga itu. Itu saya kira Kak Utri. Baik Ustaz, dalam syariat Islam, bagaimana sikap terbaik seorang istri menerima tindakan kekerasan dari suami? Seperti yang informasi yang sudah kita saksikan tadi Ustaz, apalagi terjadi dalam waktu yang sudah lama mungkin mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Sebelum itu terjadi berulang-ulang, sebetulnya ketika masih awal pertama terjadi, sebaiknya itu dibicarakanlah secara baik-baik antara suami dan istri. Mengapa sampai itu terjadi? Kalau memang perlu, itu ya libatkan orang tua atau keluarga masing-masing. Kan di dalam Al-Quran juga disebutkan salah satu metode yang baik untuk menyelesaikan permasalahan keluarga itu adalah dengan menghadirkan wakil dari keluarga dua belah pihak. Apa maksudnya itu ketika kita melibatkan kedua belah keluarga itu? Maksudnya agar pihak keluarga suami, pihak keluarga istri bisa juga saling berperan menuju kepada kebaikan. Kalau ternyata diketahui suami sering mabok sehingga kemudian melakukan tindakan kekerasan terhadap istri, nah tentu keluarga suami yang diharapkan berperan lebih besar agar tindakan itu tidak terjadi. Nah, saya kira kalau dengan dialog semacam itu jalan keluarnya akan ketemu lah. Nah, tetapi Kak Utri ya, kalau tindakan itu terus berulang dan istri merasa dirugikan, apalagi sampai teraniaya, ada luka dan seterusnya, itu boleh mengajukan itu kepada pihak yang berwenang. Dalam hal ini umpamanya jika sampai titik tertentu tidak bisa menerima keadaan itu dan ingin meminta berpisah, itu juga istri punya hak untuk minta pisah, tapi mengadukannya itu ke pengadilan agama. Tentu nanti pengadilan agama akan memanggil kedua belah pihak untuk dirundingkan. Kalau memang tidak ada jalan keluar, tidak ada titik temu, ya pisah pun akan terjadi gitu. Jadi boleh istri untuk mengajukan keberatan itu kepada pihak yang berwenang, yang berwajib.
Justru yang tidak boleh kalau kemudian melawan sendiri, melakukan perlawanan dan tindakan atau main hakim sendiri yang akhirnya tidak karuan gitu, ribut melulu. Tapi kalau dengan cara dialog antara suami istri dahulu, kemudian melibatkan keluarga, wakil dari keluarga, kalau jalan pertama tadi tidak bisa ditempuh atau tidak menemui jalan titik temu, baru melibatkan keluarga, baru setelah itu kalau masih belum ada titik temu juga, melibatkan pihak yang berwenang, dalam hal ini pengadilan agama. Daripada ke kepolisian, sebetulnya lebih baik kepada pengadilan agama. Karena kepolisian nanti biasanya lebih melihat pada pidananya. Tapi kalau pengadilan agama lebih sering melihat pada bagaimana ini bisa menyatu lagi daripada ribut dulu. Itu saya kira yang mungkin bisa dilakukan oleh seorang istri, Kak Utri.